Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat train schedule dan bagaimana kaitannya train schedule dengan job file dan manifest, selanjutnya kita akan mendalami lebih detail terkait gerbong yang digunakan pada train schedule. Jadi, menu gerbong di sini itu adalah menentukan tipe gerbong seperti apa yang digunakan dalam pengiriman moda kereta menyesuaikan dengan komoditas yang dibawa. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, common Englishnya itu adalah carriage type atau bisa dikenal juga sebagai freight cars. Carriage type ini itu bermacam-macam. Jadi ini hampir mirip dengan kontainer, sesuai dengan modifikasi menyesuaikan komoditas apa yang dibawa, dikhususkan gerbong. Nah bedanya kalau kontainer itu biasanya dibawa oleh trailer di jalan raya, namun untuk gerbong ini bisa diibaratkan sebagai trailernya kereta yang berjalan di rel kereta api. Mudahnya seperti itu ya, dia menggunakan rel seperti yang teman-teman lihat di sini. Satu gerbong ini dimodifikasi sedemikian rupa mengikuti daripada komoditas yang dibawa. Jika kayu, dia itu flat rack yang menggunakan penyangga yang seperti ini. Jadi ini adalah flat rack, cuman dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memuat komoditas kayu ataupun besi. Kemudian di sini juga ada yang tipenya iso tank, khusus untuk memuat komoditas berupa gas dan liquid. Ini juga ada bentuknya macam-macam, menyesuaikan komoditas yang dibawa. Komoditas gas itu gas apa? Dangerous goods atau bahan bangunan disesuaikan dengan komoditas yang dibawa. Bahkan ini pun juga ada yang double container seperti ini. Jadi gerbong yang dimaksud itu adalah bagian bawah ini. Gerbong kereta yang seperti kita ketahui secara umum itu kan gerbong penumpang. Namun kalau dalam dunia logistik, gerbong itu juga bisa dimodifikasi untuk keperluan pengangkutan barang. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sistem Solok kita difasilitasi untuk pengangkutan barang yang menggunakan satu gerbong ini. Yang sama artinya kita menyewa full satu gerbong. Kalau istilahnya di kontainer itu full kontainer. Tapi kalau di kereta full satu gerbong ini kita sewa. Kita cas kepada customer. Tipe secara umum yang biasanya dipakai itu seperti apa? Seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada 8 tipe umum untuk freight shipping menggunakan kereta. Jadi yang pertama itu boxcar. Boxcar ini lebih kepada barang-barang yang di package. Bisa itu package goods dari customer. Jadi itu barang-barang konsumsi, bisa juga sebagai spare part mesin atau komoditas kertas. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada hopper cars. Ini biasanya digunakan untuk loose cargo atau komoditas yang memerlukan wadah, garam atau pasir atau jagung. Jadi itu adalah barang-barang yang volumenya itu menyebar. Bisa diumpamakan sebagai gerbong yang bentuknya itu bak terbuka. Selanjutnya ini adalah flat cars. Jadi flat cars ini biasanya digunakan untuk komoditas yang terbuat dari kayu dan juga besi. Dan ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang biasanya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu panjang, dan bentuknya itu tidak teratur. Jadi bisa persegi, bisa bulat, bisa lonjong, dan sebagainya. Dengan cara barang-barang tersebut itu diikat di dalam satu flat rack ini. Contoh-contoh yang dibawa komoditasnya adalah bisa berupa kayu, kemudian bisa juga besi baja, kemudian kincir angin, biasanya digunakan untuk alat-alat berat seperti traktor. Tipe gerbong yang berikutnya itu adalah tank cars. Biasanya ini digunakan untuk memuat komoditas yang berupa liquid atau gas. Jadi biasanya di sini adalah bentuknya silinder seperti ini. Nah, di sini juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Seperti yang modelnya bak hopper cars di sini, hanya saja di sini bentuknya lebih kecil. Apa sih di sini bedanya? Dia tidak seperti hoppers. Gondola ini dia itu tidak punya bagian yang bisa dibuka di bagian kiri atau kanannya. Jadi manual untuk memuat dan juga mengeluarkan barang itu dari atas. Beda dengan hopper cars ini, bisa dimodifikasi bagian kiri, kanan, ataupun bawahnya ini itu bisa dibuka. Karena ini komoditasnya itu berupa barang-barang yang tumpah seperti garam, pasir, kemudian ada gandum, jagung, gula, fertilizer. Fertilizer itu pupuk ya. Maka nanti di bagian bawah ini dimodifikasi sehingga barang-barangnya itu bisa langsung tumpah ke bawah. Itu bedanya hopper cars dengan gondola. Kalau gondola dia itu hanya bisa dimuat dan juga dikeluarkan dari atas. Ini tipenya gondola. Terus yang berikutnya di sini ada coil cars. Ini digunakan untuk memuat apa? Biasanya itu adalah barang-barang yang bentuknya gulungan. Entah itu gulungan besi, gulungan plastik, atau gulungan emas, gulungan baja.
Berikutnya itu adalah refrigerator. Refrigerator di sini itu sama seperti kulkas berjalan. Gerbong ini biasanya memuat makanan-makanan yang dibekukan, daging dan ikan, barang-barang yang sifatnya itu fresh produce seperti susu, kemudian ada bir dan juga es. Biasanya adalah barang-barang yang dikonsumsi, makanan dan minuman biasanya. Selanjutnya di sini adalah specialty cars. Biasanya di dalamnya di sini ada mobil, ada motor, komoditas yang kendaraan gitu ya. Ini nanti disesuaikan. Nah, jenis-jenis gerbong ini nanti kita akan masukkan sebagai tipe data di carriage type. Carriage type di mana? Carriage type ini di sini kan ada gerbong tipe ya. Carriage type. Nanti itu ada di setting, general setting, carriage type. Di sini setting, general setting, carriage type di sini. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan. Misalkan di sini kodenya itu bisa menyesuaikan dengan singkatan dari carriage name ini. Kalau flat track itu kan bisa kita singkat menjadi 2 huruf FR gitu. Kalau yang lain seperti apa itu disesuaikan. Untuk size-nya itu juga menyesuaikan. Apakah dia itu menggunakan panjang dimensinya atau menggunakan contoh daripada, contohnya di sini kan dia pakai 40 feet. Itu disesuaikan. Size ini bisa menggunakan dimensi, bisa juga menggunakan muatan atau ukuran, bisa juga menggunakan tonasenya. Itu silakan teman-teman yang menyesuaikan. Oke, setelah kita mempunyai data tipe gerbong atau carriage tipe ini, maka barulah kita bisa membuat gerbong untuk nanti kita bisa ambil di train schedule di sini atau langsung di bagian sub job file dan job file yang menggunakan service tipenya LCL atau multimoda. Nah, kalau memang kita itu ingin membuatkan sebagai data master terlebih dahulu sehingga nanti di job file itu tinggal kita panggil, maka teman-teman buatkan dulu train schedule-nya, barulah kita buatkan gerbong. Untuk nanti gerbong itu akan diberangkatkan menggunakan train schedule yang mana. Bagaimana cara membuat gerbong? Ya, teman-teman tinggal masuk ke menu gerbong, add. Nah, di sini nanti akan ada beberapa form yang akan kita inputkan. Di sini kita bisa konekkan dengan kereta mana yang akan berangkat. Jika memang belum ada jadwal kereta, silahkan tambah di train schedule. Tipe ini itu menyesuaikan dari keperluan komoditas yang dikirim. Apakah kita sewa itu kontainer dalam gerbong atau full gerbong? Kalau yang full satu gerbong, maka pilih gerbong ini. Sehingga nanti akan disuguhkan menggunakan tipe gerbong apa. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini tadi ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan komoditas yang dibawa. Kita pilih salah satu, jadwal keretanya jangan lupa dipilih ya teman-teman. Silakan yang ini. Gerbong tipenya apa? Silakan diisikan. Waktu stripping, waktu stuffing silakan disesuaikan. Komoditas utama juga silakan disesuaikan karena komoditas utama ini itu sangat berpengaruh terhadap gerbong tipe yang dipilih. Jadi jangan sampai salah pilih. Karena apa? Nanti di laporan kita akan rancu. Misalkan komoditasnya adalah dangerous good tapi kita menggunakan gerbong tipe yang bukan dangerous good, flat track. Flat track ini kan barang-barang yang padat yang kita tali. Dangerous good ini kan biasanya bahan-bahan kimia yang membutuhkan penanganan khusus, entah itu pakai refrigerator atau pakai isotank. Krusial itu tidak berdampak pada pembuatan job file, tapi di laporan nanti akan keliru. Dangerous good tapi menggunakan flat track, sehingga nanti efeknya bukan di menu job file, tapi berefek kepada customer. Customer nanti akan bertanya, ini barang saya dangerous good, tapi kenapa gerbongnya flat track? Itu nanti akan jadi masalah. Jadi di sini perlu dihandle dengan hati-hati oleh teman-teman operasional. Sehingga ketika nanti teman-teman sudah membuatkan gerbong lalu save, maka akan muncul di menu gerbong ini.